Halo, perkenalkan nama saya Jessica dengan NIM 182314038. Saya adalah mahasiswi Prodi Ekonomi dari Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan dari sektor perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau pada media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengelola dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut. Dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha, perkebunan, dan masyarakat. Komoditas pertanian yang biasa diusahakan dalam perkebunan yaitu hennep atau goni, kakao, kapas, karet, kelapa, kelapa sawit, kina, kopi, sisal, tarum, tebu, dan tembakau. Berikut adalah data semua jenis tanaman kehutanan. Data pertama yaitu produksi perkebunan rakyat menurut jenis tanaman. Dari beberapa tanaman kehutanan yang ada, minyak kelapa sawit memiliki angka yang paling tinggi dari tanaman kehutanan lainnya pada 3 tahun berikut. Pada tahun 2018 dengan angka 15296,80, pada tahun 2019 14925,90, pada tahun 2020 dengan angka 16310,80. Pada data kedua yaitu jumlah perusahaan perkebunan menurut jenis tanaman. Dari beberapa jenis tanaman kehutanan, kelapa sawit masih memiliki angka yang paling tinggi dari tanaman kehutanan lainnya 3 tahun berikut, yaitu tahun 2018 dengan angka 2165, pada tahun 2019 dengan angka 2056, pada tahun 2020 dengan angka 2335. Dari dua data tersebut, minyak kelapa sawit memiliki angka yang paling tinggi dari tanaman kehutanan lainnya. Berikut adalah sumber data dari Badan Pusat Statistik tahun 2018 dengan data volume ekspor komoditas perkebunan Indonesia dalam kurun waktu tahun 2008 hingga 2018. Beberapa komoditas perkebunan Indonesia cukup menjanjikan dalam kegiatan perdagangan internasional. Beberapa komoditas unggulan khususnya 5 besar komoditas subsektor perkebunan seperti kelapa, karet, kelapa sawit, kopi, dan cengkeh cenderung konsisten dalam kegiatan ekspor. Komoditas-komoditas tersebut telah memiliki pasar tersendiri dalam perdagangan internasional. Dari 5 komoditas unggulan tersebut, kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan Indonesia yang paling besar kontribusinya dalam kegiatan perdagangan internasional khususnya ekspor. Berikut adalah data dari sumber Pusat Statistik pada tahun 2021, yaitu luas tanaman perkebunan besar menurut jenisnya. Perkebunan besar di Indonesia didominasi oleh tanaman kelapa sawit pada tahun 2020. Jumlahnya mencapai 8,9 juta hektar, naik hampir 300.000 hektar dibandingkan tahun sebelumnya, yang besarnya 8,6 juta hektar. Tanaman karet menyusul di posisi 2 dalam luasan lahan mencapai 375,9 juta hektar. Tebu berada di urutan setelahnya karena ditanam di lahan seluas 192,1 ribu hektar. Perkebunan yang ditanami teh dan kina masing-masing seluas 61,5 ribu hektar. Kopi ditanami di lahan seluas 21,9 ribu hektar, diikuti coklat sebesar 19,1 ribu hektar, sedangkan lahan yang dipakai untuk menanam tembakau hanya sebesar 100 hektar. Dari beberapa data yang ada, dapat dilihat perkebunan
kelapa sawit memiliki aspek penting dalam perekonomian di Indonesia. Maka dari itu, dalam video ini saya akan menjelaskan dengan fokus bagaimana perkembangan kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri atau perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Ada dua fakta yang unik menarik dari perkebunan kelapa sawit. Fakta pertama adalah berlangsung lebih dari 1 abad, tetapi masih tetap eksis dan terus berkembang pesat. Sejak tahun 2006, Indonesia berhasil menyalip posisi Malaysia sebagai raja minyak sawit dunia, dan sekaligus mengalahkan Amerika Serikat untuk minyak nabati dunia. Fakta kedua adalah Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak sawit terbesar dengan luas lahan mencapai 16,38 juta hektar, yang 40% dari total lahan tersebut dikuasai oleh rakyat. Indonesia juga menjadi negara pertama di dunia yang telah berhasil mengimplementasikan B30 dan terus mengembangkan inovasi tersebut hingga mencapai B100. 100% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit. Penggunaan B30 tersebut memberikan keuntungan berupa penghematan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, meningkat nilai tambah minyak sawit rendah, menjadi biodiesel, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan konsumsi domestik CPO. Kelapa sawit memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihan kelapa sawit yaitu sawit merupakan salah satu tumbuhan dengan banyak manfaat. Sawit merupakan bahan baku pembuatan minyak goreng, bahan bakar biodiesel, pelumas, mentega, lotion, dan beberapa krim kulit, serta menetralisasikan rasa pedas. Selain itu, manfaat sebagai bahan baku, kelapa sawit memiliki peran besar dalam mendongkrak sektor perekonomian di Indonesia melalui bidang pertanian. Selain itu, dengan adanya perkebunan kelapa sawit, membantu perekonomian masyarakat dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun kelemahan dari kelapa sawit yaitu kekurangan kelapa sawit adalah membuka lahan secara besar-besaran untuk perkebunan sawit menjadi penyebab kurangnya perpohonan besar akibat pembukaan lahan menyebabkan habitat ekosistem hutan terancam punah, tanah kekurangan unsur hara, dan pembukaan lahan melalui pembakaran menjadi sumber asap luar biasa yang mempengaruhi kesehatan manusia, bahkan terjadi berbagai masalah dengan menyebabkan banjir dan longsor. Manfaat kelapa sawit bagi perekonomian di Indonesia ada 4. Yang pertama adalah sumber devisa. Indonesia merupakan pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2017, Indonesia mengekspor 30 juta ton kelapa sawit dan berhasil mendulang devisa hampir 23 miliar US dollar atau setara dengan 317 triliun atau 13% dari nilai keseluruhan ekspor Indonesia. Jumlah ini bahkan lebih tinggi kontribusi ekspor minyak dan gas yang hanya 9% dari senilai dengan 15,7 miliar US dollar atau setara dengan 217 triliun. Keuntungan kedua atau manfaat kedua yaitu menyerap tenaga kerja. Industri kelapa sawit di Indonesia menyerap tenaga kerja sektor perkebunan yang tidak sedikit. Pada tahun 2016, industri kelapa sawit mempekerjakan lebih dari 5,5 juta orang. Jumlah ini berada di peringkat kedua setelah industri kelapa sawit industri kelapa yang menyerap 6,5 juta tenaga kerja. Selain itu, industri kelapa sawit secara tidak langsung juga menyerap 12 juta tenaga kerja, antara lain di sektor hilir dan industri pengolahan lainnya. Manfaat ketiga yaitu kebun sawit juga dimiliki rakyat kecil.
Maksudnya adalah banyak kebun kelapa sawit yang juga dimiliki oleh rakyat atau kelompok usaha kecil non-perusahaan. Dari 11,6 juta hektar luas lahan kebun kelapa sawit di Indonesia, sebesar 41% dimiliki oleh rakyat, sementara sisanya sebesar 58% dimiliki oleh perusahaan. Maka dari itu, industri kelapa sawit tidak hanya melulu kepentingan perusahaan besar, namun juga penting artinya bagi perusahaan kecil. Manfaat yang keempat adalah menghemat pengeluaran negara pada program keamanan energi. Biodiesel yang diolah dari kelapa sawit berperan dalam program keamanan energi pemerintah. Dengan memanfaatkan biodiesel, pemerintah dapat mengurangi impor solar yang membebani keuangan negara. Pada tahun 2016, pemerintah berhasil menghemat pengeluaran sebesar 1,1 miliar US dollar atau setara dengan 14 triliun, yang setara dengan impor 3 juta kiloliter solar. Perkembangan kelapa sawit. Perkebunan sawit memiliki dampak yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia, di mana secara empiris, pengembangan perkebunan sawit Indonesia membuktikan kebenaran teori strategi dorongan besar. Adapun dampak yang nyata ialah perkebunan sawit dijadikan lokomotif pembangunan ekonomi perdesaan. Perkebunan kelapa sawit dipercepat setelah ada model kemitraan pembangunan sebagai bentuk sinergi antara petani dan perusahaan, seperti perkebunan inti rakyat atau PIR, termasuk diantaranya yaitu PIR NES 1-4, PIR khusus dan lokal pada tahun 1980 hingga 1985, PIR transmigrasi pada tahun 1986 hingga 1995, KPPA pada tahun 1996, dan revitalisasi kemitraan pada tahun 2006. Selain itu, adanya dorongan investasi yang kuat pada awal konstruksi atau melalui dampak multiplier terutama selama masa produksi, dapat menciptakan pertumbuhan yang substansial dan signifikan. Melalui kemitraan NES, dalam berbagai produknya, perkebunan kelapa sawit diperluas dari Sumatera Utara hingga Aceh, Riau, Kalimantan, dan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Pangsa perkebunan petani pun meningkat dari 2% pada tahun 1980 hingga 41% pada tahun 2016. Dalam 2 dekade, daerah tersebut mencapai 1 juta hektar dan hanya dalam kurung 15 tahun. Luas perkebunan sawit rakyat telah mencapai 4 juta hektar. Adapun data yang didapat dari Badan Pusat Statistika mengenai perkembangan perkebunan sawit Indonesia 3 tahun terakhir menjadi bukti bahwa sektor perkebunan kelapa sawit tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jadi ditunjuk pada tabel sebagai berikut. Selain itu, pesatnya pertumbuhan produksi CPO Indonesia membuat Indonesia menjadi produsen CPO terbesar di dunia sejak tahun 2006. Dan pada tahun 2016, pangsa pasar minyak sawit dunia mencapai 54%. Manfaat CPO, konsumsi, investasi hilir, ekspor menciptakan sekitar 60% perkebunan kelapa sawit, dan 40% lainnya memperoleh keuntungan di luar kelapa sawit, seperti LK, hotel, restoran, transportasi, infrastruktur, pertanian, perikanan, peternakan, dan sektor lainnya. Ekspansi perkebunan kelapa sawit Indonesia, khususnya perkebunan rakyat, telah menciptakan lapangan kerja yang besar dalam perekonomian. Adapun jumlah rumah tangga perkebunan sawit rakyat meningkat dari 1,36 juta pada tahun 2000 menjadi 4,4 juta pada tahun 2016. Secara keseluruhan, total tenaga kerja diserap di perkebunan kelapa sawit rakyat dari 2,7 juta menjadi 7,8 juta tenaga kerja.
Berikut adalah data dari sumber Badan Statistik pada tahun 2020, yaitu produksi perkebunan kelapa sawit Indonesia selama kurun waktu 2015 hingga 2019. Perkebunan kelapa sawit Indonesia melonjak selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019, produksi mencapai 48,42 juta ton atau meningkat sebesar 12,92% dari tahun sebelumnya, yakni 42,88 juta ton. Perkembangan produksi kelapa sawit tercatat terus bertambah dari sebesar 31,07 juta ton pada tahun 2015 menjadi 31,49 juta ton setahun setelahnya. Lonjakan tertinggi pada tahun 2017 hingga 2018, yakni dari 34,94 juta ton menjadi 42,88 juta ton, atau naik sekitar 22,72%. Adapun tantangan perkebunan kelapa sawit. Kerangan perkebunan dan industri kelapa sawit saat ini menghadapi tantangan dari luar, khususnya dalam bentuk kampanye negatif tentang produksi minyak sawit di Indonesia yang terkait dengan isu persaingan ekonomi dan minyak nabati lainnya di pasar dunia. Isu sosial dan pembangunan pedesaan, gizi, dan kesehatan, dan isu yang terkait dalam lingkungan dan yang berkelanjutan. Ada 4 tantangan yang harus dihadapi oleh perkebunan kelapa sawit. Tantangan pertama adalah tantangan dari sektor produksi. Biaya produksi yang tinggi, hal ini terjadi karena kurangnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan, penyimpanan, dan transportasi. Selain itu, diperlukan juga pengembangan pasar untuk menyerap hasil produksi yang meningkat agar tidak terus bertumbuh pada penjualan CPO. Tantangan kedua yaitu tantangan dari dalam negeri. Tantangan dan permasalahan konkret yang paling dihadapi sawit adalah terkait beberapa isu, yaitu kemitraan usaha, tata niaga dan pasokan tandan buah segar, kelapa sawit, lahan, legalitas usaha perkebunan, hingga peremajaan sawit rakyat. Tantangan yang ketiga adalah tuntutan Sustainable Palm Oil atau ISPO. Kelembagaan perkebunan kelapa sawit, status dan keberadaan pabrik kelapa sawit atau PKS tanpa kebun, penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit, dan peruntuknya dan data dasar perkebunan kelapa sawit juga belum diakui kontribusi langsung atau nyata bagi pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten dalam APBD-nya. Penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit, program Green Fuel atau biodiesel, serta penghentian pemberian izin baru pada hutan alam, premier, dan lahan gambut. Tantangan keempat yaitu larangan dari Uni Eropa dan kampanye negatif dari serangkaian lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Uni Eropa akan mengenakan bea cukai anti subsidi atau BMAS antara 8 sampai 18% terhadap produk impor biodiesel dari Indonesia. Pada Maret 2019 lalu, Komisi Uni Eropa pun mengategorikan minyak sawit sebagai produk yang tidak berkelanjutan, alias tidak bisa digunakan sebagai bahan baku biodiesel. Tak hanya itu, Indonesia pun dituding sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi untuk kebutuhan lahan perkebunan kelapa sawit. Faktanya adalah total luas perkebunan kelapa sawit hanya sekitar 60,6% dari total lahan dunia. Komisi Eropa juga menerbitkan sejumlah kriteria guna menentukan tanaman atau komoditas yang menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan. Kriteria tersebut dibuat sebagai bagian dari upaya Komisi Eropa untuk membuat undang-undang baru di Uni Eropa yang bertujuan meningkatkan paksa energi terbarukan menjadi 32% pada tahun 2030.
di mana Komisi Eropa merancang peraturan baru berupa Declared Regulation Supplementing. Prospek atau solusi yang harus dilakukan oleh kelapa sawit adalah sejak berkembangnya sektor perkebunan di Indonesia, kelapa sawit merupakan komoditas yang digadang-gadang sebagai primadona sektor pertanian, khususnya perkebunan. Selain itu, komoditas ini termasuk memiliki prospek paling cerah dibandingkan komoditas perkebunan lainnya, seperti kakao, karet, kopi, dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan luas areal tanaman selalu meningkat setiap tahun, dan kebijakan pemerintah yang selalu mengupayakan komoditas ini tetap eksis di pasar domestik maupun di pasar internasional. Ada 3 cara yang dapat dijadikan solusi untuk menjawab tantangan dalam industri kelapa sawit. Yang pertama adalah penguatan kapasitas masyarakat dampak terkait sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan memperhatikan nilai konservasi tinggi, stok karbon tinggi, persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan, serta kerjasama yang adil dan setara. Yang kedua adalah meningkatnya keterima produk perkebunan kelapa sawit Indonesia di pasar luar negeri. Yang ketiga adalah memberikan kontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca dan kelestarian keanekaragaman hayati khususnya melalui pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Indonesia sudah memiliki sistem tata kelola sawit berkelanjutan dalam kerangka ISPO atau Indonesia Subtrend Palm Oil dan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Namun, sistem Indonesia Subtrend Palm Oil juga masih memerlukan koordinasi dan kerja lintas kementerian serta para pihak untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar, serta tata kelola yang baik dan penerimaan pasar. Potensi sawit sebagai primadona perkebunan, pemerintah harus memberikan perhatian dalam menjawab setiap akar masalah pengelolaan sawit. Dengan demikian, tidak akan terjadi konflik yang kemudian menghambat produksi sawit sebagai komoditas ekonomi unggulan selain minyak dan gas. Selain itu, Indonesia juga harus mengantisipasi terjadinya oversupply. Sebagai akibat penurunan pemerintahan pasar global, regional, dan domestik akibat lemahnya daya beli, ditambah dengan terhambatnya sistem logistik dunia selama masa pandemi COVID-19, salah satu alternatif mengatasi oversupply minyak sawit adalah dengan mengintensifikasi pemanfaatan CPO untuk program wajib biodiesel sebanyak 30%, yang dipandang sebagai jaring pengaman untuk menghindari jatuhnya harga CPO. Kesimpulannya adalah, kelapa sawit merupakan komoditi strategi nasional karena memiliki rantai pemanfaatan yang panjang sehingga banyak sekali manfaat yang dapat diambil antara lain menggantikan peran minyak bumi yang merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui sebagai bahan bakar dan menghasilkan berbagai produk turunan yang dapat dimanfaatkan mengakibatkan meningkatnya industri pengolahan produk turunan dari kelapa sawit. Banyaknya industri tersebut akan mengakibatkan banyak penerapan tenaga kerja dan menghasilkan peningkatan devisa bagi negara, sehingga perekonomian di Indonesia semakin meningkat. Namun di sisi lain ada dampak negatif yang ditimbulkan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Dampak negatif langsung dari perkebunan kelapa sawit skala besar khususnya ekologi, ekonomi, sosial, budaya, konflik lahan, dan sumber daya agraria, pencemaran lingkungan, permasalahan global, ketersediaan pangan, pencemaran air, tanah, dan juga udara. Dan selain dampak negatif yang langsung, ada juga dampak negatif yang tidak langsung, yaitu buruknya tata kelola, sistem dan prahukum, dan lemahnya keinginan politik, komitmen kelembagaan dan kapasitas pemerintah dalam penegakan hukum dalam mengendalikan dampak perkebunan dan industri kelapa sawit, termasuk menjemurnya korupsi, yaitu kolusi dan nepotisme, kabut asap, eksploitasi buruh, pekerja anak, perdagangan manusia, dan sebagainya.
Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan industri perkebunan kelapa sawit ini, dengan tetap memperhatikan berbagai aspek. Dengan demikian, berakhir juga penjelasan yang bisa saya berikan. Untuk mengakhiri video penjelasan ini, saya akan memberikan sedikit video mengenai kelapa sawit. Saya kira ini merupakan satu peluang bagi kita untuk ekspor CPO ke China. Peluangnya sangat besar karena seperti yang kita ketahui, penduduk China sekarang ini jumlah penduduknya 1,4 miliar. Menggeliat, nilai ekspor sawit Indonesia naik jadi 321,5 triliun rupiah sepanjang tahun 2020. Sebelum kita lanjut, bagi viewer baru, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari Jurnal 12. Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia dan memiliki peran penting dalam memasok dan memenuhi permintaan minyak nabati di tingkat global. Meskipun di 2020 Indonesia dilanda pandemi COVID-19, tapi nilai ekspor produk kelapa sawit tetap menunjukkan angka positif di kisaran 22,97 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 321,5 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 13,6% dari 2019. Dilansir dari Liputan 6, hal ini menunjukkan kontribusi kelapa sawit yang signifikan terhadap devisa negara untuk menjaga neraca perdagangan nasional tetap positif. Harga referensi untuk minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO pada periode April 2021 menyentuh angka cukup tinggi, yaitu sebesar 1.093,83 dolar Amerika Serikat per ton, sehingga biaya keluar yang dikenakan untuk ekspor CPO sebesar 116 dolar Amerika Serikat per ton. Hal tersebut akan berdampak positif pada penerimaan negara, serta peningkatan kesejahteraan pekebun kelapa sawit di tingkat tapak yang diterima dalam bentuk harga tandan buah segar. Produk minyak sawit dan turunannya telah dimanfaatkan oleh berbagai sektor industri, mulai dari industri makanan, kecantikan, farmasi, hingga energi. Saat ini luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,3 juta hektar, dengan melibatkan lebih dari 16 juta tenaga kerja, dan menghasilkan produksi minyak sawit lebih dari 35 juta ton di tahun 2020. Industri kelapa sawit Indonesia senantiasa dibangun dengan pendekatan yang memprioritaskan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang telah diatur secara khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Seperti yang dilansir dari Berita 1, dalam RPJMN 2020-2024 tersebut, pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai salah satu aspek pilar pengarus utamaan dengan tujuan memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat, serta menjaga lingkungan hidup sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebijakan terbaru dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengakselerasi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan adalah Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Peraturan ini mewajibkan seluruh perusahaan dan pekebun sawit di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi ISPO sebagai jaminan bahwa praktik produksi yang dijalankannya telah mengikuti prinsip dan kaidah keberlanjutan. Bahwa cek detail sampai di mana dan pastikan Presiden kemarin bicara ke saya bahwa ini semua jalan sesuai aturan. Jadi kami rame-rame datang kemarin untuk melihat ini sesuai bidang masing-masing. Kita juga ada undang konsultan dari luar dan kita juga undang ahli-ahli kita seperti menuju Republik Indonesia swasembada pangan. Perkembangan program Food Estate di Kalimantan Tengah, 29.000 hektar lahan siap ditanami. Sebelum kita lanjut, Sekretariat Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kedatangannya ke Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah untuk memastikan program Food Estate yang dikembangkan di provinsi ini bisa terlaksana dengan baik. Program Food Estate ini terus dikebut di berbagai daerah. Para menteri terus berupaya dan bekerja sama guna menuju Indonesia swasembada pangan. Selain Luhut, hadir dalam acara tersebut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono,
Kepala Staf Kantor Kepresidenan Muldoko, Gubernur